melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Bila pencuri yang datang kepadaku, dia akan mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi bila Tuhan Yesus yang datang, memberi hidup berkelimpahan. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Hatiku gembira, penuh sukacita, sebab Yesus yang datang kepadaku. Aku kan setia berbakti padanya, dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Dan tinggal tetap dalam kasih-Nya. Shalom adik-adik. Hari ini Ibadah Abi bersama Kak Feren, Kak Dian, Kak Hizkia, dan Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum ibadah hari ini dimulai, Kak Dian bakal mimpin kita dalam doa. ayo mari kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas hari ini Engkau telah membangunkan kami dan memberikan nafas hidup kepada kami. Sekarang Tuhan kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Kau berkati ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Yuk bangkit berdiri adik-adik. Ayo kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya adik-adik. Pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi yuk adik-adik.
kan adik-adik? Masih dong. Yuk nyanyi lagi. Ayo kita bergembira bersama. Katakan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Lagi adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa kita berharap? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada siapa kak? Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo naik. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Sekarang kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Nyanyiin lagu ini bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa.
di hidupku. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Hizkia akan membawakan kita dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong Tuhan agar firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Salam adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kakak Ani pada hari Minggu pagi ini. Kita mau mendengar cerita mengenai bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, jadikan hati kami bagai tanah yang subur, agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, taruh perkataan-Mu di dalam lidah bibirnya, sehingga apa yang dikatakan berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang pagi-pagi udah menangis? Mungkin pada hari Sabtu kemarin ulangan, nilainya jelek, terus dia nangis. Ada mungkin juga yang ngambek, ya, mukanya kayak pepaya. Kenapa? Karena mau sekolah minggu nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya, terus ngambek. Nah, tapi Bapak Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa bersukacita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ceritanya, di sebuah kota yang bernama Tesalonika. Tesalonika itu adalah kota yang mewah, bagus, tapi di sana banyak masalah yang dihadapi. Khususnya ada orang Yahudi, ada pengikut Kristus. Tapi walaupun anak Tuhan di Tesalonika dengan banyak masalah yang dihadapi, dia tetap senantiasa mengucap syukur. Oleh karena itu mereka dapat bergaul dengan baik ya. Dia dapat bersukacita dan dia tidak terpaut oleh segala tantangan yang dihadapi. Apa yang menyebabkan dia bersukacita, adik-adik? Kita lihat bahwa bersukacita, ada beberapa hal yang menyebabkan kita bersukacita. Bersukacita kalau kita memberi, kita memberi dengan sukacita, memberi pertolongan kepada orang lain. Bersukacita di dalam pengharapan. Oh, kita mau berharap mungkin adik-adik tahun depan aku mau lulus. Tentunya bersukacita dalam belajar. Bersukacita melayani. Nah, pada hari Natal adik-adik melayani Tuhan dengan bersukacita. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara supaya kita selalu hidup penuh dengan sukacita? Hidup penuh dengan sukacita, yaitu hiduplah di dalam Tuhan ya.
Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita yang sejati. Kemudian hiduplah mensyukuri apa yang ada. Ingat ya, misalnya ibu kita hanya dapat memberikan adik-adik lauk tahu tempe. Nah, bersukacita. Lihat, ada orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Nah, kemudian hiduplah tanpa khawatir. Aduh, besok apa ya yang akan aku alami? Padahal belum tentu yang kita pikirkan seperti yang terjadi pada hari esok ya. Kemudian yang keempat, hiduplah sukacita bukan karena orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Nah, jadi sukacita itu bukan hanya dari perasaan kita, tapi suatu pilihan buat kita. Kita mau milih bersukacita atau sedih, itu pilihannya. Kemudian bersukacita itu adalah suatu kesadaran dan pengharapan damai sejahtera yang kita memperoleh damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan. Walaupun situasi tidak baik, kita tetap bersukacita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat kita. Nah, kesetiaan Tuhan itu membuat kita memperoleh sukacita dalam pengharapan. Manfaat kita memiliki sukacita apa? Nah, sesuai dengan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obatnya. Nah, kalau hidup kita sukacita, maka kita akan hidup sehat. Kemudian memampukan kita untuk melewati persoalan yang dengan penuh kemenangan ya, karena kita berharap kepada Tuhan. Kemudian tetaplah berdoa. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seperti kalau kita punya sahabat, mesti kita pengen dong kita nelpon sahabat kita kepingin berhubungan sama teman kita. Nah, kemudian doa adalah nafas hidup rohani kita. Coba kalau kita nggak nafas semenit aja, bagaimana? Tentunya akan ngap gitu ya. Nah, jadi lama-lama kalau kita nggak nafas akhirnya akan mati. Demikian pula kalau kita tidak berdoa, maka kerohanian kita juga akan mati. Doa membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan segalanya buat kita. Kemudian doa memperkuat roh kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Tujuan berdoa ya, tujuan utama kita berdoa adalah mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Kedua, menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan ketika mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian membawa arah dan sukacita hidup. Kelima, dapat melegakan dan memberi ketenangan. Mengapa kita harus berdoa? Satu, seperti yang difirmankan Tuhan, doa dapat melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Nah, kalau kita takut, kita ingat kita berdoa. Doa memberikan kekuatan buat kita di saat kita lemah. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Doa memenuhi kebutuhan kita. Nah, doa itu seperti kita mau minta kepada Bapak kita. Kalau kita dekat sama Bapak kita tahu apa yang kita perlukan, mesti akan diberi. Tapi kalau kita berdoa itu ada jawaban atau tidak jawaban. Tapi percaya bahwa kalau doa kita tidak dijawab, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu ya.
Kemudian doa membuka jalan untuk mencapai keberhasilan. Jadi kalau kita berdoa, nah, pernah kan kita berdoa, saya mau lulus, kita berdoa akhirnya lulus. Mengucap syukurlah senantiasa yang ketiga. Penghalang untuk mengucap syukur adalah kondisi hati kita. Kalau kita sedang sedih, maka kita tidak dapat mengucap syukur. Tapi kita harus hilangkan semuanya itu, bahwa pikiran kita mengatakan bahwa rencana Tuhan itu indah buat anak-anaknya yang bersandar kepada Tuhan. Jangan mau diserang oleh iblis, jangan mau diperdaya oleh iblis. Nah, bagaimana kita dapat dalam keadaan pahit pun kita mengucap syukur? Kita harus memahami hati Tuhan, rencana Tuhan itu ya. Karena apa? Rencana Tuhan indah pada waktunya. Terus bandingkan dua, yang kedua, kemungkinan ada orang yang nasibnya lebih jelek daripada kita. Mungkin kita bisanya makan tahu tempe. Ternyata orang lain, tetanggaku sehari itu makan nggak bisa makan sampai 3 kali. Kita harus bersyukur. Kita melihat yang bawah, jangan melihat yang atas, yang kaya, terus kita iri. Terus kemudian belajarlah melihat kemuliaan Tuhan sehingga kita dapat bersyukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Nah, karena mengucap syukur mendatangkan mujizat seperti 2 ikan dan 5 roti. Tuhan mengucap syukur, dia berdoa, maka dipecah-pecah, dibagikan kepada 5.000 orang, maka sisanya 12 bakul ya. Jadi mengucap syukurlah senantiasa, baik dalam keadaan menyenangkan hati kita maupun dalam keadaan yang kita tidak. Karena dengan mengucap syukur akan menyenangkan hati kita, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dampak mengucap syukur, maka kita semakin mengerti bahwa Tuhan tidak berdiam diri, karena Tuhan siap menolong kita. Kemudian kita semakin menjadi orang yang aktif, yang tidak pasif, pribadi yang berpikir positif. Kemudian kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Kita mempunyai pribadi yang memiliki senantiasa ucapan syukur dan Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, mari kita senantiasa mengucap syukur, mari kita senantiasa berdoa dan kita bersukacita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, menangis, jengkel dan sebagainya. Nah, kita bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur mungkin atas mama, papa yang sayang kepada kita. Kita bersyukur mungkin saudara-saudara kita sehat, walaupun sekarang mungkin banyak wabah COVID, kita dihindarkan dari penyakit COVID. Nah, adik-adik, dalam hal ini kakak juga memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat ucapan terima kasih, baik itu mungkin untuk kakak atau untuk mama papa. Contohnya seperti ini ya, misalnya buat mama dan papa tersayang, Tuhan Yesus, aku berterima kasih buat papa dan mama yang mengasihi aku, yang telah merawat aku dan telah menyekolahkan aku sehingga aku dapat menjadi orang yang berhasil. Demikian adik-adik firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan firman-Mu telah selesai disampaikan, tapi Tuhan biarlah Tuhan firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami. Kami dapat senantiasa bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik.